Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Itu memang benar, tapi siapa yang tahu jika makhluk iblis telah memikirkan cara tak terduga untuk melewati pengaturan kita. Jika tubuh sebenarnya dari leluhur berhasil turun ke alam kita saat kita pergi, maka kedua ras kita akan jatuh ke dalam situasi yang mengerikan, kata Mo Jianli. Setelah jeda yang lama, Patriark Ao Xiao mengangguk setuju. Kalau begitu, kita benar-benar harus lebih berhati-hati. Sepertinya kita harus kembali ke ras kita secepat mungkin. Saya tidak berpikir ada banyak kemungkinan bahwa semua patriark akan dapat turun ke alam kita. Bahkan jika mereka berhasil melakukannya, kemungkinan besar hanya 1 atau 2. Han Li menyela. Mo Jianli sedikit goyah setelah mendengar ini sebelum matanya langsung menyala. Oh, sepertinya kamu tahu sesuatu yang tidak kami ketahui, rekan Taois Han. Kamu baru saja kembali dari alam iblis tetua, apakah ada informasi yang ingin kamu bagikan dengan kami? Han Li berhenti sejenak sebelum bertanya, pernahkah Anda mendengar tentang kesengsaraan alam iblis penatua, senior? Tribulation of the Elder Devil Realm. Kami memang telah mendengar tentang ini, tetapi kami tidak mendapatkan kesempatan untuk mengumpulkan informasi terperinci, jawab Patriark Ao Xiao saat matanya sedikit menyipit. Memang, saat aku berkelana ke alam iblis penatua, aku juga mendengar tentang ini dari penguasa iblis, tetapi tampaknya hanya leluhur suci yang tahu cerita lengkapnya. Apakah kamu berhasil menemukan informasi lebih lanjut tentang itu, rekan Daois Han? Mo Jianli bertanya dengan bersemangat. Aku memang berhasil mengumpulkan beberapa informasi tentang kesengsaraan ini. Pernahkah kamu mendengar tentang Ratu Penggerek Batang? Han Li bertanya saat ekspresi serius muncul di wajahnya. Ratu Temborer, saya tidak ingat pernah mendengar istilah ini. Apakah Anda tahu sesuatu tentang ini, rekan Taois Ao? Mo Jianli menjawab dengan ekspresi bingung. Kedengarannya agak familiar. Sepertinya aku sudah lama mendengarnya, tapi sudah terlalu lama, dan aku tidak bisa mengingat detail pastinya, jawab Patriark Ao Xiao saat alisnya sedikit berkerut. Tidak mengherankan bahwa Anda belum pernah mendengar tentang Ratu Penggerek Batang, senior. Ini adalah ratu serangga yang disegel oleh makhluk abadi sejati di zaman kuno, jadi saat ini sangat sedikit orang yang mengetahuinya, jawab Han Li sambil tersenyum. Ah ya, aku ingat sekarang. Ratu Penggerek Batang adalah serangga kuno yang konon mampu melahap seluruh alam, kan? Mungkinkah di tengah kesengsaraan yang dihadapi alam iblis penatua? Wajah Patriark Ao Xiao sedikit memucat saat dia berbicara. Mampu melahap alam. Serangga macam apa ini? Bukankah itu membuatnya lebih menakutkan daripada roh sejati? Ekspresi Mo Jianli juga berubah secara signifikan setelah mendengar ini. Roh sejati tidak sebanding dengan benda ini. Di zaman kuno, beberapa roh sejati yang kuat telah dimakan oleh ratu serangga ini. Aku mendengarnya saat bepergian melalui benua lain sebelum mencapai tahap Grand Ascension, dan ternyata, Temborer Ratu lahir. Patriark Ao Xiao mulai memberikan cerita latar tentang Ratu Penggerek Batang dengan ekspresi muram, dan isi ceritanya hampir sama dengan apa yang Han Li dengar dari Violet Spirit. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa menurut apa yang telah didengar Ao Xiao, Ratu Penggerek Batang telah menghilang setelah pertempurannya dengan makhluk abadi sejati, dan tidak ada segel yang disebutkan. Ekspresi Mo Jianli semakin gelap setelah mendengar ini. Kesengsaraan dunia iblis penatua memang terkait dengan serangga ini. Menurut informasi yang saya terima, Ratu Temborer disegel di bagian tertentu alam iblis penatua. Ia terbangun belum lama ini dan mulai menyerang segel. Mayoritas kekuatan Elder Devil Realm telah difokuskan untuk menahannya, jadi saya pikir sangat kecil kemungkinan bahwa ketiga patriark jahat akan turun ke alam roh kita, kata Han Li. Jika Ratu Serangga itu benar-benar terbangun,
maka alam iblis penatua bukan satu-satunya yang bermasalah, bahkan alam roh kita pada akhirnya bisa dilahap oleh benda itu. Patriark Ao Xiao bergumam, apakah informasi ini telah diverifikasi, rekan Daois Han? Dapatkah Anda menjamin keasliannya? Mo Jianli bertanya dengan hati-hati. Informasi itu berasal dari sumber yang dapat dipercaya, dan saya 80% yakin itu benar, jawab Han Li. Kalau begitu, kemungkinan besar benar, tapi sebagai tindakan pencegahan, kita harus mengirim seseorang ke alam iblis penatua untuk verifikasi. Bagaimana menurutmu, Saudara Ao? Mo Jianli bertanya. Ini adalah masalah yang sangat penting, jadi memang perlu mengirim seseorang untuk memverifikasi situasinya. Saya akan mengirim bawahan saya yang dapat dipercaya untuk menyelidiki masalah ini. Jika itu benar, maka masuk akal jika makhluk jahat itu telah begitu putus asa untuk mengklaim beberapa wilayah di alam roh. Mereka harus melakukan ini sehingga dapat bermigrasi secara massal ke alam roh kita begitu ratus temborer melepaskan segelnya, kata Patriark Ao Xiao dengan ekspresi dingin. Menilai dari jumlah makhluk jahat yang telah muncul di alam roh kita, ketiga Patriark jahat jelas belum menyerah untuk menahan ratus temborer. Jika tidak, lebih banyak kekuatan akan mengalir ke alam roh kita pada saat ini. Oleh karena itu, saya berasumsi bahwa rencana mereka untuk menaklukkan ras kita hanyalah opsi cadangan, kata Mo Jianli. Karena itu, lebih banyak bala bantuan jahat telah muncul di ras kita, menunjukkan bahwa makhluk jahat sedang berjuang untuk menahan Ratu Penggerek Batang, yang berarti bahwa kita harus kembali ke ras kita secepat mungkin. Jika tidak, jika makhluk jahat paling banyak mentransfer dari kekuatan mereka ke alam roh kita, maka bahkan semua ras kita digabungkan kemungkinan besar tidak akan mampu melawan mereka, jadi kita harus memikirkan strategi lain, kata Patriark Ao Xiao dengan suara muram. Apa yang perlu dipikirkan? Masalah ini menyangkut Ratu Penggerek Batang, jadi tidak hanya kita yang harus mengatasinya. Jika kita merilis informasi ini, aku yakin semua makhluk tahap kenaikan agung lainnya di seluruh alam roh akan bergabung dengan kita, jawab Mo Jianli sambil tersenyum. Mata Patriark Ao Xiao langsung berbinar. Itu ide yang fantastis. Tapi sebelum itu, kita harus memastikan bahwa masalah tentang Ratu Penggerek Batang memang benar. Selain itu, kita tidak bisa begitu saja meninggalkan suku kayu dan kembali ke ras kita dalam situasi saat ini. Kalau tidak, aliansi itu yang kita bangun dengan susah payah kemungkinan besar akan langsung runtuh, membuatnya mudah diambil oleh pasukan jahat, kata Mo Jianli. Kalau begitu, kami akan mematuhi permintaan suku kayu dan melawan pasukan iblis. Kami akan menimbulkan kerusakan sebanyak yang kami bisa pada pasukan iblis, dan setelah itu, kami akan memiliki alasan untuk kembali ke ras kami. Mungkin itu juga ide Pak Tua Sang. Dia satu-satunya tahap kenaikan agung yang ada di ras Yaksa, saya yakin dia juga mengkhawatirkan rasnya sendiri. Selama waktu ini, kami akan memverifikasi informasi tentang Ratu Penggerek Batang sementara mengumpulkan pasukan kita sendiri. Lagi pula, jika pasukan iblis benar-benar melancarkan serangan besar, kita harus menyelamatkan diri kita sendiri sebelum kita dapat melakukan hal lain, Patriark Ao Xiao memutuskan. Baiklah, kami akan melakukan apa yang Anda katakan, rekan Daois Ao. Kekalahan bukanlah pilihan dalam pertempuran ini, jadi kami harus meminjam kekuatan rekan Daois Han dan saudara Xie. Karena itu, setelah pertempuran selesai, Anda bisa kembali ke ras manusia rekan Daois Han. Saya dapat melihat bahwa kekuatan sihir Anda jauh lebih melimpah daripada rata-rata kultivator integrasi tubuh akhir, jadi Anda akan memiliki peluang yang layak untuk maju ke tahap Grand Ascension sekali kamu mengasingkan diri. Hal yang sama juga berlaku untuk Junior Linglong, Mo Jianli menyimpulkan. Patriark Ao Xiao mengangguk, dan Han Li juga setuju dengan pengaturan ini.
Selama tidak ada tubuh sebenarnya dari para patriark jahat yang turun ke wilayah suku kayu, dia tidak perlu takut. Setelah pengaturan itu dibuat, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Patriark Ao Xiao, dan dia berkata, suku kayu telah mengusulkan serangan balik, jadi mereka pasti mendapat dukungan selain dari Pak Tua Sang. Anda telah tinggal di kota ini selama ini, apakah Anda mendengar sesuatu, rekan Daoismo? Aku punya. Dengan kedatangan bala bantuan jahat, tetua suku kayu tampaknya sadar bahwa dia tidak akan bisa menahan kita di sini lebih lama lagi. Karena itu, dia membuat keputusan untuk mengeluarkan semua 36 pohon suci cadangan suku kayu. Dengan pohon-pohon itu, dia akan menyiapkan formasi ekstrim alam kayu 36 untuk satu pertempuran terakhir melawan pasukan iblis. Jika kita bergabung dengan Shanghai dan memiliki formasi ini untuk membantu kita, setidaknya 70% kemungkinan kita akan dapat memenangkan pertempuran ini, jawab Mo Jianli. Saya pernah mendengar tentang formasi ekstrim 36 alam kayu, dikatakan sebagai formasi yang meniru kemampuan domain roh surgawi yang mendalam dari alam abadi sejati. Tampaknya, ia memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuh bahkan makhluk tahap kenaikan besar, tetapi kayu tribe bahkan tidak pernah menggunakannya sekalipun, jadi tidak ada yang tahu apakah ini benar atau tidak, kata Patriark Ao Xiao. Hehe, bagaimanapun juga, suku kayu bersedia mengeluarkan 36 pohon suci cadangan itu menunjukkan bahwa mereka sedang membuat lemparan dadu terakhir. Jika kita dapat mengambil keuntungan dari ini dan menangani pasukan iblis dengan berat pukulan, kita akan dapat membeli lebih banyak waktu untuk dua balapan kita, jawab Mo Jianli dengan senyum. Hehe, itu benar, Patriark Ao Xiao tertawa menanggapi. Setelah itu, Patriark Ao Xiao dan Mo Jianli mulai membahas beberapa detail yang lebih halus dalam persiapan untuk pertempuran melawan pasukan jahat. Selama waktu ini, mereka kadang-kadang meminta pendapat Han Li, jelas berusaha untuk memasukkannya ke dalam diskusi. Han Li sadar bahwa dia tidak bisa dibandingkan dengan dua makhluk tahap Grand Ascension ini dalam hal kecerdasan taktis dalam pertempuran yang menyangkut beberapa ras, jadi dia tidak mengambil inisiatif untuk menyela dan hanya menawarkan pendapatnya ketika diminta untuk melakukannya. Taois Xie dan Silver Moon juga ada di aula, tapi keduanya benar-benar tanpa ekspresi dan tidak tertarik. Adapun Zhu Guo'er, dia berdiri di samping dengan sikap patuh. Dengan demikian, waktu perlahan berlalu, dan Han Li tinggal di Gua Mo Jianli selama hampir setengah hari sebelum diskusi akhirnya mencapai kesimpulan. Patriark Ao Xiao pergi dengan Silver Moon terlebih dahulu, sementara Mo Jianli dan Han Li mengobrol lebih lama sebelum yang pertama memanggil salah satu muridnya untuk mengatur tempat sementara bagi Han Li untuk tinggal. Murid itu secara alami melakukan apa yang diperintahkan dengan hormat, mendirikan sebuah paviliun yang terletak di cabang pohon raksasa yang berjarak kurang dari 10 km dari tempat tinggal Gua Mo Jianli. Ki spiritual di sini tidak sebanyak yang ada di Gua Mo Jianli, tapi itu masih jauh lebih baik daripada di tempat lain di kota Cottonwood, jadi Han Li cukup senang dengan itu dan pindah dengan Taois Xie dan Zhu Guo'er. Setengah bulan berikutnya Han Li telah tinggal di ruang rahasia pavilionnya, mengolah teknik rahasia indera spiritual yang telah diberikan kepadanya oleh Patriark Ao Xiao. Namun, ini adalah pertama kalinya Zhu Guo'er pergi ke kota di alam roh, dan dia pergi keluar hampir setiap hari untuk menjelajahi kota. Dia entah bagaimana berhasil meyakinkan Taois Xie untuk menemaninya dalam perjalanan jauhnya di sekitar kota, jadi Han Li sama sekali tidak mengkhawatirkan keselamatannya. Namun, dari apa yang dikatakan Zhu Guo'er kepadanya setelah dia kembali dari acara hariannya, Han Li dapat dengan jelas merasakan bahwa pasukan di dalam kota Cottonwood berada dalam keadaan yang sangat tegang. Tampaknya para petinggi dari semua ras telah membuat keputusan untuk melawan pasukan iblis. Kalau begitu, jelas bahwa hari-hari yang lancar ini tidak akan bertahan lebih lama lagi. Benar saja,
Mo Jianli tiba di pavilionnya hanya beberapa hari kemudian. Setelah mendeteksi kedatangan Mo Jianli dengan indera spiritualnya, dia segera menyambut Mo Jianli ke aula. Mereka masing-masing duduk, dan setelah bertukar basa-basi, Mo Jianli mengungkapkan tujuan kunjungannya. Kami telah memutuskan strategi utama yang akan kami adopsi dalam pertempuran melawan pasukan iblis. Makhluk paling kuat di antara pasukan bersatu kami adalah diriku sendiri, Kakak Ao, dan Sang Hai dari ras Yaksa, jadi kami harus bisa menangani leluhur suci dalam pasukan iblis. Namun, karena kekalahan berat yang diderita suku kayu, mereka tidak memiliki makhluk tahap kenaikan agung yang tersisa, jadi kami harus memperkuat mereka di area itu. Dengan kekuatanmu, Anda pasti akan diberi tugas penting, rekan Taois Han. Pertempuran ini sama pentingnya bagi ras manusia kita, jadi saya secara alami lebih dari bersedia untuk menawarkan layanan saya. Jangan ragu untuk memberi saya instruksi apapun yang Anda miliki, dan saya akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikannya, Han Li menjawab sambil tersenyum. Kekuatanmu berperingkat di bawah kami hanya 3 makhluk tahap kenaikan besar, jadi kamu akan memainkan peran yang sangat penting dalam pertempuran ini. Apakah rekan Daois Xie sudah memulihkan kekuatannya? Mo Jianli bertanya. Aku khawatir tidak, senior, saudara Xie tidak akan dapat pulih sepenuhnya tanpa setidaknya setengah tahun istirahat dan pemulihan, jawab Han Li. Sayang sekali. Jika rekan Daois Xie dapat memulihkan kekuatan penuhnya, maka peluang kita untuk memenangkan pertempuran ini akan meningkat setidaknya 10%, desah Mo Jianli dengan sedih. Kekuatan saudara Xie memang tidak kalah dengan rata-rata makhluk tahap kenaikan besar, tetapi tidak mudah untuk mempekerjakan jasanya. Jika saya tidak memiliki beberapa aset khusus di lengan baju saya tidak akan bisa meyakinkan dia untuk kembali bersamaku, kata Han Li. Aku pernah mendengar tentang aturan yang ditetapkan oleh rekan Daois Xie, tapi terlepas dari harganya, pasti bagus untuk bisa membawanya ke alam roh kita. Bahkan jika dia tidak melakukan apa-apa, kehadiran tahap Grand Ascension boneka Fo Immortal di medan perang akan sangat mengintimidasi musuh, jawab Mo Jianli. Aku harap begitu. Han Li hanya bisa menjawab dengan senyum masam. Melihat rekan Taois Xie belum sepenuhnya pulih, kami tidak akan mengirimmu ke garis depan. Inilah yang akan kami lakukan, ada 3 inti dalam formasi Extreme Wood Realm 36, jika salah satu dari mereka dihancurkan, formasi akan menjadi kurang kuat secara sedratis. Dan jika ketiganya dihancurkan, maka seluruh formasi akan runtuh, jadi inti ini sangat penting. Karena itu, karena pentingnya, ketiga inti semuanya dijaga dengan sangat ketat, jadi mereka akan menjadi tempat yang sangat aman untuk tinggal. Kakak Ao dan aku telah memutuskan untuk menugaskanmu ke salah satu inti itu, bagaimana menurutmu, rekan Daois Han? Mo Jianli melamar. Aku tidak punya masalah dengan itu, aku pasti akan memastikan keamanan intinya, jawab Han Li tanpa ragu-ragu. Namun, Mo Jianli menggelengkan kepalanya, dan berkata, jika intinya dihancurkan, hasil pertempuran bisa terpengaruh, tetapi sebagai perbandingan, keselamatanmu jauh lebih penting bagi umat manusia. Jika kamu benar-benar menghadapi beberapa musuh yang tidak dapat diatasi, lalu mundur dan prioritaskan keselamatanmu sendiri di atas segalanya. Jika tidak, jika sesuatu terjadi padamu, bahkan kemenangan pun tidak akan sepadan. Han Li sedikit goyah setelah mendengar ini sebelum segera mengangguk. Terima kasih telah menghargai saya, senior, saya mengerti apa yang harus saya lakukan sekarang. Ingat saja bahwa prioritas utamamu adalah menjaga dirimu tetap aman, dan hanya setelah itu barulah keamanan formasi. Dengan saudara Xie di sisimu, aku yakin kamu tidak akan menemui masalah apapun kecuali kamu menemukan tubuh asli seorang leluhur suci. Saya pernah mendengar dari saudara Ao bahwa Anda dan saudara Xie bahkan berhasil bertarung sejajar dengan leluhur suci Yuan Cha, kata Mo Jianli sambil tersenyum.
Senior Ao Xiao terlalu baik. Kakak Xie dan aku hampir tidak bisa memastikan pertahanan diri, dan Senior Ao Xiao lah yang pada akhirnya mengusir Yuan Cha, jawab Han Li dengan sikap rendah hati. Bagaimanapun, kamu dan rekan Tao Xie mampu mendominasi hampir semua makhluk di bawah tahap kenaikan agung. Suku kayu dan ras yaksa juga akan mengirimkan beberapa makhluk tahap integrasi tubuh untuk melindungi inti formasi bersamamu. Rekan Daois Ao dan saya berpendapat bahwa Anda dan rekan Daois Xie akan lebih dari cukup, tetapi kedua ras itu tidak mengetahui kekuatan Anda, jadi mereka bersikeras untuk mengirim lebih banyak orang, kata Mo Jianli. Han Li tidak terkejut mendengar ini, dan dia bertanya, begitu, tapi siapa yang akan menjadi pemimpin kelompok? Hehe, untuk kultivator seperti kita, siapapun yang paling kuat secara alami akan menjadi pemimpin. Saya tidak tahu siapa yang akan dikirim oleh suku kayu, dan ras yaksa, tapi saya yakin mereka tidak akan lebih kuat daripada kamu. Karena itu, makhluk bermutu tinggi dari suku kayu pasti akan sangat akrab dengan formasi, jadi akan bijaksana untuk menanyakan mereka jika ada masalah yang muncul, jawab Mo Jianli. Saya mengerti. Kapan saya diminta berangkat? Han Li bertanya. Dengan 36 pohon suci cadangan suku kayu, akan jauh lebih mudah untuk mengatur formasi, tapi itu masih akan memakan waktu. Yang terpenting, kita harus memancing seluruh pasukan iblis ke dalam formasi terlebih dahulu. Oleh karena itu, rekan Daois Ao dan saya akan berangkat dengan pasukan gabungan untuk memancing pasukan iblis, sementara Anda akan berangkat dengan kelompok kedua untuk mengatur formasi. Setelah formasi selesai, Anda akan tetap berada di formasi inti dalam persiapan untuk pertempuran yang akan datang, jawab Mo Jianli. Han Li tidak melihat ada masalah dengan ini, jadi dia mengangguk dan memberikan tanggapan tegas. Setelah itu, Mo Jianli tidak tinggal lebih lama di paviliun Han Li dan segera pergi. Setengah bulan kemudian, semua jenis fluktuasi energi tiba-tiba meletus di seluruh kota Cottonwood, dan seberkas cahaya menyilaukan meletus ke udara dari semua tingkat kota, disertai dengan ledakan yang menggema. Garis-garis cahaya berisi kereta perang dan bahtera raksasa, dan ada banyak prajurit dari semua ras tentara bersatu berkumpul di harta terbang itu. Para prajurit ini semua berdiri tegak lurus di atas harta karun yang terbang, mengeluarkan aura mencengangkan. Semakin banyak harta terbang ini mulai terbang keluar kota, dan segera, seluruh langit telah disembunyikan di balik puluhan ribu gerbong dan bahtera. Tepat pada saat ini, rentetan ledakan yang menggema tiba-tiba berhenti, dan seluruh kota bergetar sedikit sebelum lebih dari 100 benda mirip pulau raksasa muncul. Benda-benda ini semuanya memiliki bentuk yang berbeda.